Terima kasih Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati. Untuk sesi selanjutnya peserta yang akan mempresentasikan proposal seminarnya adalah Sultan Iqbal PD. Kepada Sultan diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk memaparkan rencana seminarnya. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian saran dan masukan. Kepada Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Wawan sebagai dosen pembimbing sekaligus penguji telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil seminar saya. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil seminar saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Iqbal, NIM A2G52309. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil seminar saya. Yang pertama, pembahasan. Dalam pembahasan ini ada pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, itu mata kuliah yang saya ambil. Kemudian visi dan misi guru dan pendidikan Indonesia, paradigma baru tentang guru, best practice atau pengalaman bermakna, peran guru, refleksi mata kuliah, desain inovasi dan inovasi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif. American Association Psychology mendefinisikan social emotional learning atau SEL adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan pengalaman dalam hal menjaga hubungan kerjasama, membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengelola emosi, memecahkan masalah, dan membangun empati kepada orang lain. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi, adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, visi dan misi guru dan pendidikan Indonesia. Pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah menghilangkan anggapan bahwa kepintaran peserta didik dapat dinilai dari pelajaran pokok. Karena menurut saya, setiap peserta didik memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Ada peserta didik yang berminat dalam hal olahraga, seni, alam, sains, dan matematika. Kemudian, visi untuk seorang guru. Visi saya terhadap seorang guru adalah menjadikan guru sebagai agen perubahan yang kuat dalam masyarakat. Guru yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Paradigma baru tentang guru. Guru adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Mereka bukan hanya seseorang yang memberikan pelajaran di sekolah, tetapi mereka juga merupakan pendidik, pembimbing, dan inspirator. Melalui pengalaman dan pengetahuan mereka, guru membantu kita dalam memahami dunia, mengembangkan potensi diri, dan membentuk karakter yang baik. Kemudian ada paradigma baru tentang guru Penjaskes. Guru Penjaskes dapat berperan dalam mengajarkan keterampilan hidup yang penting, seperti manajemen waktu, manajemen stres, komunikasi interpersonal, dan resolusi konflik melalui aktivitas fisik dan olahraga. Guru Penjaskes tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan olahraga dan keterampilan fisik, tetapi juga mempromosikan kesehatan holistik siswa. Selanjutnya ada social skill. Keterampilan sosial penting bagi anak-anak karena dapat membantu meningkatkan kemampuan
dan kesehatan mental. Upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial harus dilakukan dengan kegiatan bermain. Menurut Rosenberg 1992 dalam Perdari 2014-130 mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, dan beradaptasi, atau bentuk simpati, empati, mampu memecahkan masalah, serta disiplin sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Keterampilan sosial meliputi komunikasi verbal dan non-verbal seperti bicara, gerakan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Best practice atau pengalaman yang bermakna. Alasan saya yang pertama memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah saya melihat pada saat melaksanakan PPL di SMA Negeri 2 Kota Jambi, peserta didik memiliki sosial emosional yang berbeda-beda dan ada yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan inilah saya menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dari pengalaman belajar di atas, saya menerapkan ice breaking dan ruang apresiasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang kedua ada alasan saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah karena perserapan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 aspek yang dapat diperhatikan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran di kelas, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Dari keempat aspek tersebut, saya berfokus pada diferensiasi konten, yaitu tentang bagaimana saya dalam memodifikasi pembelajaran agar lebih menarik perhatian siswa dan mudah dipahami agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan menerapkan pembelajaran dengan flipboard atau menggunakan gambar dan video pembelajaran yang bisa diakses dari media seperti YouTube. Selanjutnya ada peran guru. Seorang guru perlu mampu mengenali kebutuhan sosial dan emosional dari setiap siswa di kelasnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun dengan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat. Salah satu metode pembelajaran yang tepat dan dapat digunakan dalam situasi seperti ini adalah social emotional learning atau SEL. Ini dikarenakan metode SEL membantu siswa untuk meningkatkan motivasi dan resiliensinya dalam melakukan pengelolaan emosi. Selanjutnya ada refleksi mata kuliah. Selama mengikuti mata kuliah sosial emosional, saya memahami bahwa keterampilan sosial dan emosional tidak hanya penting untuk kesuksesan akademik, tetapi juga untuk kesejahteraan pribadi dan hubungan sosial yang baik. Mata kuliah ini telah membantu saya menerapkan konsep-konsep SEL dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjadi lebih sadar akan emosi saya sendiri dan mampu menggunakan strategi pengelolaan emosi untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang menantang. Selain itu, saya juga merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, yang meningkatkan produktivitas dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Selanjutnya ada desain invensi atau inovasi. Yang pertama ada ice breaking. Ice breaking ini saya mengaitkan dengan kondisi emosional siswa. Kemudian menggunakan ice breaking yang bervariasi baik individu maupun kelompok. Yang kedua ada ruang apresiasi. Memberikan penghargaan dalam bentuk fisik maupun non fisik untuk prestasi akademik dan perilaku positif siswa. Selanjutnya memberikan umpan balik positif dan saran serta memotivasi siswa. Yang ketiga ada flipboard. Flipboard dengan memuat materi teks, gambar, dan video pembelajaran. Selanjutnya menggunakan media digital seperti YouTube untuk melihat video pembelajaran. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama memastikan semua peserta didik diterima dan didukung di lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan saya sebagai seorang guru. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Membuat desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir ada kolaborasi dengan rekan sesama guru untuk berbagi pengalaman mengajar. Mungkin hanya itu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Wawan sebagai moderator. Baik, terima kasih. Siapa namanya?
Sultan, oh ya Sultan. Untuk yang pertama kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Junjungan dapat memberikan saran dan masukan terhadap apa yang disampaikan oleh Sultan. Silakan. Terima kasih kawan. Jadi di dalam kembali ke halaman awal, sebelumnya. Nah, Ya. jadi di sini pembahasannya mengenai pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini kan mata kuliah ya, Ya. dua mata kuliah yang berbeda. Yang Iqbal ambil itu kan mengenai social skill-nya, Ya. meningkatkan social skill melalui olahraga. Apa aja yang Iqbal lakukan ya tentang social skill untuk meningkatkan melalui olahraga itu, meningkatkan social skill melalui olahraga itu apa aja yang dilakukan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Pak Henry. Yang saya lakukan untuk meningkatkan social skill, yang pertama saya menggunakan ice breathing Pak, karena waktu saya melaksanakan PPL pertama, PPL 1 kan saya hanya asistensi mengajar, artinya saya hanya mendampingi guru pamong mengajar. Di situ saya melihat peserta didik kurang bersemangat. Jadi Kenapa tidak bersemangatnya? karena gurunya langsung masuk ke kelas, langsung masuk ke materi pembelajarannya Pak. Nggak ada ice breaking, nggak ada kayak kasih motivasi dulu di awal, langsung masuk ke materi. Dan metode yang digunakan metode ceramah. Jadi dengan perkembangan Sama antara ceramah dengan yang praktek, sama caranya. sama Pak. Kalau yang praktek hanya di lapangan dijelaskan. Seperti contoh saya mengambil di sini materi bola voli, hanya dijelaskan bermain bola voli itu caranya begini. Tapi sambil dengan menggunakan praktek tadi Pak di luar. Tangannya seperti ini, gerakannya awalnya dilakukan dengan kaki ditekuk, tangan di depan sejajar dengan bahu, seperti itu Pak. Jadi dengan perkembangan zaman sekarang, era digital, peserta didik itu merasa pembelajaran seperti itu sangat ini Pak, kurang bersemangat. Jadi di sini saya menerapkan desain inovasi atau invensinya, saya menggunakan flipboard. Di dalam media flipboard itu sudah mencakup ada teks, ada gambar. Jadi flipboard ini sudah disesuaikan dengan era yang sekarang Pak. Jadi mereka nggak harus belajar di kelas, bisa seperti di luar juga bisa dibuka karena dia menggunakan media handphone, bisa dibuka dari HP. Jadi waktu di lapangan peserta didik bisa menggunakan HP untuk melihat ada misal pada materi bola voli teknik dasar. Nah, teknik dasarnya sudah ada saya cantumkan di dalam flipbox. Kemudian ada gambar cara melakukan teknik passing. Nah, kemudian saya juga melakukan dengan cara media digital itu YouTube Pak. Di YouTube saya share link kepada peserta didik. Kemudian peserta didik menonton video pembelajaran. Kemudian setelah itu saya juga tetap menjelaskan bagaimana tekniknya, kemudian baru diterapkan di lapangan. Jadi kenapa saya menerapkan ini? Karena saya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena ada siswa yang gaya belajarnya auditori, visual, dan estetik. Jadi semuanya ada di situ Pak. Ada teks, ada gambar, ada video pembelajaran. Jadi sudah mencakup semuanya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi hubungan dengan social skill. Social skillnya tadi yang ice breaking saya terapkan itu permainan individu. Kemudian ada juga yang ice breaking yang menggunakan kelompok. Seperti yang saya menggunakan ice
bikin permainan. Mereka duduk satu baris meja ke belakang, ada empat meja Pak. Satu meja saya buat satu kelompok. Itu cara bermainnya, meja 1 A, B, C dan E. Tidak ada D Pak. Oh, tidak ada D. Jadi cara bermainnya, pertama saya mulai dengan kelompok A. Kelompok A berdiri semua sampai ke belakang. Nanti salah satu ketua kelompoknya melanjutkan B, yang ini duduk, yang B naik. Nah, di situ dapat meningkatkan kekompakan peserta didik Pak. Jadi dapat dari situ peserta didik dapat berkolaborasi, berinteraksi sama teman, bekerja sama, sehingga meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasinya. Nah, seperti itu juga yang saya terapkan di dalam pembelajaran olahraga tadi Pak. Peserta didik saya buat jadi per kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kayak yang kebutuhan belajar auditori, kinestetik dan dengan ini Pak, lagi sesuai dengan gaya belajar peserta didik Pak. Jadi sudah saya sesuaikan. Karena kalau mereka tergabung itu nggak akan ini Pak, karena misal di dalam satu kelompok ada yang gaya belajar menggunakan teks, video, kemudian ada gambar. Jadi mereka nggak bisa bekerja sama. Jadi saya kelompokkan jadi yang menggunakan teks satu kelompok, video satu kelompok, kemudian yang dengan media gambar satu kelompok. Jadi mereka bisa saling berbagi dan bercerita, menjelaskan sesama peserta didik. Jatuhnya seperti konselor sebaya. Juga. Oke, Iqbal. Jadi di dalam social skill ini itu kan ada apa ya? Ada bagian-bagian yang seperti yang saudara sebutkan tadi ya, bagaimana teamworknya gitu ya, kerjasama itu seperti apa, beradaptasinya seperti apa ya. Jadi olahraga itu tidak hanya apa namanya untuk kebugaran jasmani, keterampilan skill ya. Itu yang sudah saudara pahami ya dari perkuliahan kita, baik di dalam berefisiensi maupun sosial emosional ya. Jadi masukan saya nantinya saudara di dalam pembelajaran nantinya itu diterapkan lah, jangan hanya sekedar pemenuhan kewajiban saudara sebagai siswa PPG aja ya. Jadi nantinya itu harus saudara lakukan, kemudian pengembangannya seperti apa, nanti perkembangannya seperti apa, sehingga memang terjadi perubahan ya. Kalau tidak seperti itu berarti kan hanya sebatas pemenuhan tugas-tugas saudaranya, sedangkan di sekolahnya masih juga seperti yang kayak lama gitu ya. Nah, jadi itu masukan dari saya. Jadi apa yang sudah saudara dapat di S1, apa yang sudah saudara dapat di PPG ya, itu bisa saudara terapkan nantinya di kehidupan atau di sekolah yang nantinya saudara mengabdi ya. Jadi pengembangan ilmu itu ada yang baru yang bisa kita terapkan di sekolah, terapkan ya. Kalau memang harus dimodifikasi, kalau enggak jangan dipaksakan. Jadi karena memang kurikulum ini kan ya berubah-ubah ya. Belum tahu lagi nih kalau setelah ini apakah Merdeka Belajar ini masih dipakai atau enggak ini kan. Nggak tahu ya. K13
saja belum selesai udah ganti lagi kan. Seperti itulah. Presiden baru nanti lagi. Iya, ganti presiden, ganti menteri, ya ganti lagi. Namanya proyek kan, kalau enggak kan nggak dapat orang tuh proyek. Ya gitu ya. Cuman itulah tuntutan. Jadi guru Indonesia ini harus siap sedia gitu kan, siap sedia menerima perubahan-perubahan yang nggak menentu gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang jelas kita sebagai seorang pendidik ya harus siap dengan itu, dengan perkembangan zaman, dengan apa yang terbaru, apa yang up to date gitu kan. Jadi apa namanya istilahnya ya profesional dalam artian menguasai, menerapkan dan mengevaluasi ya. Jadi jangan hanya sekedar pemenuhan syarat atau tugas selesai dari PPG, tapi memang saudara nanti harus menjalankan apa yang sudah saudara dapat di PPG. Itu aja selesai. Baik, terima kasih Pak Hendri. Berikutnya kepada Pak Tasdi. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal SPD. Penyampaiannya sangat penting ya, terarah, kita terbayang disampaikan. Coba diulas lagi tentang sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pengembangan diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan yang holistik. Ini memiliki dampak besar pada perkembangan siswa, membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dalam hal keterampilan sosial, regulasi, emosi, dan empati. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses pembelajaran. Salah satu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum mereka adalah dengan memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin pelajari lebih lanjut. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, bagi siswa yang lebih visual, guru dapat menggunakan media visual seperti video atau gambar untuk membantu pemahaman mereka. Bagi siswa yang lebih auditori, guru dapat menggunakan metode diskusi atau ceramah untuk memudahkan pemahaman mereka. Dengan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses belajar akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. Oke. Sudah tergambar ya apa namanya diferensiasi itu seperti apa? Pertanyaan saya sederhana. Memungkinkankah
pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan dalam proses pembelajaran video. Yes. Mungkin kan? Karena kita ini berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kalau yang disampaikan tadi berbasis video, terus berbasis apa lagi? Gambar, berbasis ini. Itu mungkin kalau biologi, kimia bisa. Karena materi kita ini bola kaki, kita di lapangan. Saya tadi mendengar siswa melihat video gitu. Ya itu deh, coba ditanggapi dulu. Mungkin kan anak-anak sambil kerjas, sedangkan saya sendiri anggaplah saya ini apa ya, belum lama jadi guru, belum 14 tahun. Tapi kalau saya di lapangan, siswa megang handphone tidak berjalan dengan baik, malah justru kebalikannya gitu. Malah justru bukan kita tidak mendukung itu sebagai media pembelajaran, kontrol kita terhadap mereka juga lemah. Maksud saya, apakah itu memungkinkan dilakukan untuk guru penjas di konsep pembelajaran yang berdiferensiasi? Kan ini udah observasi, udah melihat, udah merasakan aja gitu kan. Sejauh mana, oh ini dikelompokkan, ini maunya nonton, ini mau gitu. Kita cerita apa adanya dulu. Nah, nanti biar saya juga harus ceritakan kondisi di lapangan itu seperti apa dan pengalaman kita. Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Setelah saya melakukan observasi, saya menerapkan ini di sekolah itu. Jam pelajaran olahraga ada 3 jam Pak. 1 jamnya di dalam kelas, 2 jamnya di lapangan. Jadi saya memanfaatkan 1 jam yang di dalam kelas untuk menggunakan media yang seperti video pembelajaran, teks, gambar. Kemudian 2 jam selanjutnya baru saya membawa siswa keluar dan menerapkannya dan mempraktekannya. Jadi memungkinkan ya? Menurut saya memungkinkan dengan kurikulum yang sekarang 3 jam pembelajaran, 1 jam di kelas, 2 jam di luar untuk praktek, itu sangat memungkinkan. Kalau misalnya siswanya lebih senang nonton aja Pak, praktek saya mau. Ya, kemarin juga ada ketemu siswa seperti itu Pak. Jadi pembagian kelompok itu kalau dikoreksi pembagian kelompok itu bagus. Tapi kalau video kami misalnya satu, milih mana nonton video basket dengan ada yang cuma maunya nonton, ada yang maunya nonton teman praktek, ada yang senang praktek. Ini tanda kutipnya penjas. Maksud saya, kita sebagai guru olahraga, semua konsep-konsep pembelajaran itu baik semuanya, baik. Tapi kita juga harus benar-benar selektif dalam memilih model-model pembelajaran, model-model cara kita mengajarkannya ya. Banyak pilihan, yang namanya itu kan banyak pilihan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan kontes-kontes. Karena kita penjas. Hanya ada 2 yang saya sampaikan di awal. Guru penjas ini ada yang mengajarkan olahraga, ada yang memang dia sering-sering melatih, melakukan praktek itu lebih bagus. Karena ada 2 tujuannya. Satu yang penting dia ngerti peraturan bola bagaimana ini bagaimana. Tapi yang satunya ada yang tujuannya pengen anak-anak kita tuh bugar dengan adanya kegiatan PGOK. Ini kan 2 hal yang kadang kita saja sering berselisih sama guru penjas. Ngapain belajar? Yang penting anak-anak keringatan. Betul juga. Hilang stres dia, momen-momen itu keluar semua ya kan. Semuanya selama 1 minggu main futsal ya, basketnya dia main, ini segala macam. Tapi kan ada kerangka lain ya. Di dalam proses itu ada pembelajaran, ada nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai yang lain. Nah, metode yang disampaikan tadi itu bagus, kalau kerangkanya itu bagus. Tapi secara teori, prakteknya itu dalam kondisi, maaf nih, kan SMA 2. Coba kali-kali main ke SMA atau ke STM ya kan? Nah, usul saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Hendri. Kalau pemaparan kamu bagus, konteksnya udah benar, itu teori. Mau prakteknya begini, semuanya itu tetap dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Itu SMA, bayangkan aja anak bahasa basic
tiba-tiba lulus PNS, amin ya kan? Amin. Nah, jadi Dari SD. SD dapat kelas 1. Mau model pembelajaran apa yang mau dipakai lah? Manjat-manjat siswa tuh. Tapi nggak apa-apa, kamu sudah cukup cerdas, sangat baik, berkolaborasi dengan kondisi yang ada sekarang di SMA 2. Saya perhatikan juga langkah-langkahnya udah ini. Nah, cuma kalau Tenjas itu punya catatan-catatan khusus. Belum lagi nanti ada masalah. Ini pengalaman dan masukan. Siswa itu dia atlet. Bukan semua atlet itu hobi olahraga. Enggak. Dia cuma mau taekwondo misalnya. Coba tuh murid kita yang sekarang atletnya. Hamzah. Ya taekwondo dulu lah. Kalau mata pelajaran senam ya. Tapi dia di kompetensi di bela diri luar biasa. Coba bagaimana cara menyikapi. Nah, belum tentu dia mau. Dia hebat di atletik. Itu kondisi-kondisi yang seperti itu tuh nanti bakal kamu temui di lapangan. Kalau memang nanti mengambil profesi sebagai seorang, ya kan? Dan pengelompokannya untuk diferensiasi ini, pengelompokannya mungkin di olahraga ini perlu ditelaah. Nah, siapa tadi menyampaikan? Kelompokannya yang mau bergerak. Ya. Ini lahir lagi mungkin kelompokan. Kalau ini video, ini bergerak, ada yang excited, ya kan? Ada ini. Nah mungkin itu lebih masuk akal kalau untuk Tenjas. Ini kelompok orang yang mau praktek, ini malas-malasan, yang satunya nggak mau. Ada yang bahkan olahraganya dia maaf ya, pakai kipas angin. Iya, mana bisa Bisa menunggu. pakai payung. Mungkin kalau bisa pakai payung, dia tidak mau panas. Lah, itu kan sudut pandang yang tidak boleh disalahkan. Secara teorinya di sini berbasis video, berbasis gambar, prakteknya saja setelah dikelompokkan. Berbasiskan mau bergerak, cuma nonton kawan bergerak, atau boleh mau di depan terus. Kalau praktek dia pimpin terus. Nah, itu masukan. Artinya kita harus tantangan kita sebagai guru Penjas itu lebih banyak. Nah, kalau apresiasi di sini ya, ruang apa namanya? Ruang apresiasi. Kalau kita di PJOK itu selain kepada waktu proses pembelajaran, ruang apresiasinya sangat luas sekali. Nah jangan lupa, ini pesan pribadi nih. Sebagai guru olahraga, kita olahraga, tolong jika suatu saat nanti jadi guru dan bertugas, anak-anak kita yang berprestasi di bidang olahraga itu memang benar-benar dihargai. Minimal hari Senin itu diupacakan. Benar. Karena anak-anak tuh pernah saya punya murid, anak itu juara nasional. Selama sekolah dia belum juara nasional, pas dia tamat dia juara nasional, dia minta dibicarakan. Pak bisa tidak kami pengen Pak bisa dipanggil ke depan. Ternyata itu suatu kebanggaan yang sekecil apapun yang terjadi pada siswa kita di kelas minimal dipuji, ya kan? Diberikan pujian, diberikan apresiasi yang lainnya. Kalau syukur-syukur bisa lebih, suatu saat jadi kepala sekolah pasang spanduk boleh apresiasi. Ruang apresiasi itu bagus sekali. Kalau kapasitas itu sebagai guru ya berupa nilai bisa, berupa pujian bisa, ya mesti harus berupa hadiah yang mulut uang kan. Karena itu kadang ya seperti itu. Suatu saat jadi kepala sekolah harus paham ya seperti itu. Ya kan? Ini suatu proses yang sangat baik. Menyampaikan Pak Henry yang paling penting itu pelaksanaan dilaksanakan. Teori ada itu gambaran ya. Supaya nanti kalau benar-benar turun jadi guru udah stres. Waduh, saya di SMA 2 mau buat apa flipboard, ini buat SPG ini segala macam buat dia dapat guru SD. Muridnya satu kelas ada yang 6. SPG-nya udah 8. Oke, cukup. Sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tardi sudah banyak men-sharing pengalaman beliau di dunia pendidikan khususnya di sekolah baik tingkat SD, SMP. Tadi saya juga ingin menambahkan sedikit. Kebetulan sekarang lagi ada penelitian di tempatnya Ibu Seri SD 151 persis apa yang disampaikan oleh Pak Tasdik gitu ya. Apa yang kita sampaikan itu jauh sekali dari pelaksanaan anak-anak. Kita menyuruh baris saja dia lari-lari. Nah itu sulit sekali memang ajaran SD itu. Lagi kelas 1. Apalagi kelas 1 tuh Pak. Ini
ada yang manjat-manjat, ada apa, memang repotan betul yang jadi guru di SD itu. Artinya memang harus ada apa ya, harus ada cara-cara khusus, trik kreatif yang bisa dimiliki oleh guru supaya anak-anak ini bisa mengikuti lah apa yang setidaknya kita instruksikan gitu ya. Terkait dengan apa yang akan kamu buat itu sudah diapresiasi tadi, tinggal bagaimana kamu mengawal pelaksanaan ini supaya memang betul-betul tepat. Kalau yang kamu sampaikan sekarang kan baru sebatas teori, prakteknya belum tahu kita. Terkait dengan materi-materi ice breaking, kamu juga bisa lebih variatif gitu ya, variatif untuk membuat ice breaking ini ada kaitannya dengan keterampilan sosial tadi. Kan kamu menyampaikan mungkin buat ice breaking terus untuk sosial emosional ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Henry yang cuma satu ice breaking, yang banyak model-model ice breaking yang bisa menunjukkan sisi-sisi sosial, kerjasama, bergotong royong seperti yang menjadi amanat dari profil pelajar Pancasila, tujuan kurikulum merdeka. Pak Tasdik menyampaikan tadi ini memang harus betul-betul dikawal pelaksanaannya, jangan cuma jadi artefak pendidikan gitu ya, cuma modul pembelajaran, tapi pelaksanaannya berbeda jauh gitu ya. Nah itu yang harus sama-sama kamu cermati. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Henry, Pak Tasdik. Masih ada lagi, David? Masih ada satu lagi. Baik, untuk sesi ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu lagi. Tinggal pelaksanaan aja. Sudah matiin.